Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar untuk Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada sesi kali ini, yaitu kita akan membahas tentang sesi 9, pembuatan template kuesioner dengan aplikasi Epidata. Aplikasi Epidata yang saya gunakan adalah versi 3.1. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan, bisa mendownload Epidata 3.1. Tujuan dari pembelajaran sesi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat template kuesioner dengan Epidata. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan entry data dengan aplikasi Epidata. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan export data dengan aplikasi Epidata. Sebelumnya, pada sesi kali ini adalah memang lebih banyak praktek. Jadi nanti ada tutorial yang saya praktekkan pada video ini. Mohon diikuti dari awal sampai akhir. Oke, aplikasi Epidata adalah salah satu program untuk pengantrian data dan analisis data. Jadi teman-teman, aplikasi Epidata memang juga bisa digunakan untuk analisis data, tetapi dengan versi yang berbeda. Jadi teman-teman, pada kali ini kita khusus untuk membahas aplikasi Epidata yang hanya digunakan untuk pembuatan template, entry data, dan export data, tidak untuk analisis data. Aplikasi Epidata dapat merubah kuesioner dalam bentuk hard copy itu menjadi berbentuk soft copy. Jadi berbentuk, kata lainnya adalah e-questionnaire. Epidata dapat di-download secara gratis karena memang open source. Jadi nanti teman-teman diharapkan dapat mendownload dan menginstal aplikasi Epidata, yaitu pada www.epidata.dk. Nah, Epidata ini dikembangkan oleh The Epidata Association di Denmark. Oke, untuk sebelumnya, teman-teman perlu ketahui bahwa banyak ya program yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data. Di antaranya adalah Microsoft Excel, Microsoft Access, Vivo, SPSS, Stata, dan hari ini yang kita bahas adalah Epidata. Jadi untuk skill pengolahan dan analisis data, ini sangat penting pada peminatan statistik kesehatan. Jadi memang teman-teman diharapkan dapat memiliki skill analisis dan pengolahan data dari beberapa aplikasi pengolahan dan analisis data. Tahapan yang akan kita lakukan pada praktek kali ini adalah yang pertama pembuatan template, yang kedua adalah entry data, yang ketiga adalah export data. Sebelumnya, kelebihan dari Epidata yang pertama adalah memudahkan proses entry data. Karena memang nanti kita dapat membuat sebuah template yang merupakan kerangka dalam proses entrian data. Jadi pada template tersebut, teman-teman dapat melakukan entry data dan meminimalisir atau memperkecil kesalahan dalam entry data. Yang kedua adalah mampu mendeteksi kesalahan entry. Jadi ini maksudnya karena memang nanti kita boleh mengatur atau memberikan pengaturan seperti misalnya membatasi nilai yang akan masuk pada isian. Jadi nanti dapat mendeteksi kesalahan entry. Yang ketiga adalah pada saat entry data mampu membatasi nilai yang boleh masuk. Contoh, pada variabel jenis kelamin, nilai yang hanya boleh masuk adalah nilai 1 yaitu laki-laki, yang kedua yaitu perempuan. Jadi teman-teman dapat membuat pengaturan sehingga dapat membatasi nilai yang masuk. Jadi nanti jika pada proses entry data yang di entry adalah angka 3, berarti sistem secara otomatis akan menyatakan bahwa data yang kita entry adalah salah. Karena memang tadi sudah diatur batasan nilai yang boleh masuk.
Yang keempat adalah data tanggal sangat mudah di-entry. Kenapa? Karena memang nanti kita membuatkan simbol sesuai format tanggal. Yang kelima adalah pada saat entry data mampu membuat lompatan sesuai alur kuesioner. Nah, ini kelebihan yang tidak ditemukan pada aplikasi lain, di mana template tersebut dapat diatur, yaitu lompatan sesuai alur kuesioner. Misalnya, jika memang sudah menjawab pertanyaan 1, itu bisa lompat ke pertanyaan 5 dan pertanyaan seterusnya. Itu ya, kita bisa mengatur pengaturan lompatan sesuai dengan alur kuesioner. Kelebihan yang lain adalah mudah digunakan dan gratis. Nah, jadi sesi kali ini adalah kita akan mempraktikkan pembuatan template dengan Epidata, sampai entry data, sampai export data. Sebelumnya, teman-teman perlu ketahui bahwa ada 3 syarat dalam pembuatan variabel pada aplikasi Epidata. Yang pertama adalah variabel harus dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Jadi, jika memang teman-teman belum membatasi dengan tanda kurung kurawal, berarti itu belum disebut dengan nama variabel. Variabel harus diawali dengan huruf. Jadi bukan angka, jadi memang ini ketentuannya. Jadi nanti untuk pemberian nama variabel itu harus diawali dengan huruf. Contohnya di sini adalah nama variabelnya adalah V01. Yang ketiga adalah maksimum nama variabel adalah 8. Jadi teman-teman hanya bisa membatasi kurung kurawal yaitu pada 8 karakter. Contohnya di sini adalah V01 umur 1. Nah, sebelum masuk kepada praktikum, ada 3 jenis data yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah data angka numerik. Pada angka numerik, simbol ruang entry atau template nanti yang kita buat adalah yaitu berupa tanda pagar. Jadi tanda pagar di sini mencerminkan angka isian numerik. Contohnya di sini ada tanda pagar 1, itu berarti isian yang kita sediakan adalah hanya untuk 1 angka atau 1 digit. Contoh lainnya adalah di sini ada 3 tanda pagar, berarti ini isiannya adalah 3 angka atau 3 digit. Atau juga bisa melakukan isian dengan desimal, yaitu tanda pagarnya dibatasi oleh tanda titik yang menandakan angka desimal. Jenis data yang kedua pada aplikasi Epidata adalah string atau huruf. Jadi di sini isiannya ada 2 opsi. Yang pertama adalah garis bawah. Di sini adalah berupa garis bawah dengan 12 digit garis bawah. Ini menandakan bahwa nanti teman-teman dapat melakukan entry data dengan 12 karakter. Di sini bebas bisa huruf kapital ataupun huruf kecil. Sedangkan jika kita ingin mengatur huruf kapital, kita perlu menambahkan tanda kurung dan huruf A besar. Selanjutnya adalah garis bawah dan tutup kurung. Nah, ini format isian otomatis untuk jenis data string yang menggunakan huruf kapital. Data yang ketiga adalah tanggal. Jadi di sini teman-teman ada 2 format yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah jadi memang seperti ini isiannya. Nanti jika memang sudah seperti ini formatnya, sehingga isiannya akan berupa format yang kita masukkan. Yang pertama formatnya adalah untuk tanggal, bulan, tahun. Itu kita tuliskan adalah tutup buka kurung DD garis miring MM garis miring YYY. Y-nya 4 kali dan tutup kurung. Atau formatnya adalah bulan, tanggal, tahun, berarti buka kurung MM garis miring DD garis miring YYY tutup kurung. Nah, inilah ketiga simbol isian data yang perlu teman-teman ketahui sebelum masuk kepada praktikum. Nah, menu utama pada aplikasi Epidata ada 6. Yang pertama adalah define data.
Saya akan jelaskan langsung pada jendela Epidata. Yang kedua adalah make file data. Yang ketiga adalah checks. Yang keempat adalah enter data. Yang kelima adalah dokumen. Yang keenam adalah export data. Oke, sebelum masuk kepada praktikum, jadi untuk tugas minggu ini adalah teman-teman harus membuat sebuah kuesioner. Yang kedua, membuat template kuesioner tersebut dengan aplikasi Epidata. Yang ketiga, entries dengan 10 responden. Yang keempat, ekspor data tersebut ke SPSS. Ini dikumpulkan secara kolektif ke PJ. Oke, penjelasannya cukup sekian. Saya akan langsung mempraktekkan tadi ya 3 proses dalam entry data. Langkah pertama tentunya teman-teman harus melakukan install atau download dulu aplikasi Epidata. Ini memang sudah standby dan bisa di-open. Jadi di sini saya sudah mendownload aplikasi Epidata 3.1 dan melakukan install. Jadi dengan klik 2 kali kita dapat melakukan open Epidata. Nah, ini adalah jendela utama dari aplikasi Epidata. Sesuai tadi yang sebelumnya saya jelaskan, di sini ada 6 menu, yaitu define data, make data file. Yang ketiga adalah check, yang keempat adalah enter data, yang kelima adalah dokumen, yang keenam adalah export data. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing menu. Untuk define data, di sini adalah menu yang dapat digunakan atau berfungsi untuk membuat kuesioner baru atau membuka kuesioner yang sudah ada dengan format .qes. Nah, langkah yang kedua atau menu yang kedua adalah make data file, berfungsi untuk mengaktifkan template yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi memang nanti datanya sudah aktif dan hasil entrian akan tersimpan terhadap data yang telah kita buat. Yang ketiga adalah menu cek. Di sini berfungsi untuk tadi ya melakukan beberapa pengaturan yang bisa dilakukan. Contohnya tadi membuat lompatan ataupun membuat batasan nilai yang boleh masuk atau menunjukkan bahwa isian sudah selesai. Jadi bisa dilakukan pengaturan pada menu cek. Yang keempat adalah menu enter data. Yang kelima adalah menu dokumen. Pada menu enter data di sini adalah tempat nanti teman-teman dapat melakukan proses entry data. Yang kelima adalah menu dokumen. Di sini teman-teman dapat melihat hasil entrian data, yaitu memang berupa preview dari hasil entrian data yang sudah teman-teman entry. Yang keenam adalah export data. Nah, di sini ada pilihan export untuk format teks, DBS, Excel, Stata, SPSS, SAS, dan Epidata. Jadi inilah 6 menu utama yang perlu teman-teman ketahui terkait aplikasi Epidata. Jadi nanti kita ada 3 tahapan utama, yaitu pembuatan kuesioner atau template, yang berikutnya adalah entry data, yang berikutnya adalah export data. Oke, kita mulai dengan membuat kuesioner baru, yaitu dengan menu define data. Berarti kita pilih opsinya adalah new.qes file. Kita klik. Nah, tandanya sudah aktif. Ini teman-teman bisa lihat pada pojok kiri bawah itu ada untitled 1 atau di sini kursornya sudah aktif. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan pengetikan. Secara umum jendela ini mirip ya ataupun sama dengan Microsoft Word. Jadi teman-teman dapat menuliskan apa saja pada jendela ini. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tadi nama variabel. Yang
Yang kedua adalah isian dari variabel tersebut. Apakah berbentuk angka, berbentuk string, atau berbentuk date atau tanggal. Jadi kita siapkan terlebih dahulu kuesioner. Di sini saya sudah menyiapkan kuesioner. Jadi untuk kuesioner pada Word sebenarnya bisa diatur terlebih dahulu terkait nama variabel atau isian datanya. Di sini saya sudah melakukan pengaturan karena nanti teman-teman dapat copy paste saja ke jendela Epidata. Tetapi jika memang ingin melakukan secara ataupun manual, itu bisa langsung menuliskan atau melakukan ketikan pada aplikasi Epidata. Oke, kita mulai. Di sini adalah saya agar lebih cepat saya copy paste saja satu persatu. Jadi memang teman-teman dapat mengikuti satu persatu, jadi tidak secara keseluruhan. Bisa juga kita melakukan copy paste secara keseluruhan. Jadi nanti kita copy saja dan masukkan ke jendela Epidata. Tetapi yang sekarang saya lakukan adalah copy paste satu persatu. Atau teman-teman dapat sebenarnya langsung ketik saja di sini kuesioner. Jadi memang seperti jendela Microsoft Word pada umumnya. Oke, saya hapus lagi. Oke, di sini saya copy paste judulnya dulu. Oke, kita masuk kepada variabel yang pertama. Di sini saya copy paste saja, nanti saya jelaskan. Variabel yang pertama adalah nama. Jadi di sini teman-teman yang perlu diketahui adalah setiap variabel itu harus ditentukan apa nama variabelnya dan apa isian dari variabel tersebut. Pada variabel nama, di sini saya membatasi adalah namanya, yaitu nama responden dibatasi dengan nama variabel yaitu nama. Itu tanda kurung awalnya adalah pada nama. Nah, untuk isiannya adalah di sini adalah buka kurung, huruf A kapital. Di sini ada garis bawah sesuai dengan jumlah yang nanti format entryan dan tutup kurung. Nah, inilah contoh template dalam variabel nama. Jadi memang disesuaikan, itu datanya adalah data string. Saya lanjut kepada variabel yang kedua, yaitu jenis kelamin. Nah, di sini saya batasi nama variabelnya adalah jenis, sedangkan isiannya adalah tanda pagar. Kenapa? Karena isiannya adalah berbentuk numerik. Kenapa hanya satu? Karena memang cukup, itu karena memang opsinya adalah antara satu atau dua. Selanjutnya adalah variabel ketiga, yaitu tanggal lahir. Di sini saya batasi nama variabelnya adalah tanggal dan isiannya atau format isiannya adalah di sini buka kurung DD garis miring MM garis miring YYYY tutup kurung. Ini sudah sesuai dengan format tanggal, bulan, tahun. Lanjut kepada variabel yang berikutnya, yaitu pendidikan ibu. Di sini saya batasi variabel, nama variabelnya adalah didik. Itu tanda kurung awalnya saya memberikan di sebelum kata didik. Dan format isinya adalah tanda pagar satu kali. Kenapa? Karena memang opsinya adalah antara 1 sampai 5, yaitu tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Oke, kita lanjut kepada variabel yang berikutnya, yaitu status merokok. Pada status merokok, nama variabel yang saya berikan adalah V01. Kenapa tidak rokok? Karena memang nanti takut double ya, ataupun mirip dengan kata pada kalimat yang berikutnya. Jadi kita harus mensiasati dengan tadi ya, menggunakan format dengan simbol huruf terlebih dahulu. Yang di sini saya gunakan adalah nama
variabelnya adalah berbentuk tanda pagar satu kali karena memang berbentuk isian antara 1, 2, atau 3. Oke, kita lanjut kepada variabel berikutnya adalah V02, yaitu saya merokok dalam 1 bulan terakhir. Di sini untuk nama variabelnya adalah V02 dan isiannya adalah masih sama, yaitu pagar 1 karena memang berbentuk isian numerik. Nah, yang berbeda di sini ada isian lainnya. Jadi memang setiap isian itu disebut dengan variabel. Jadi teman-teman harus memberikan nama variabel. Jadi di sini ada isian lagi, yaitu pada opsi keempat, yaitu lainnya. Teman-teman harus membuat satu nama variabel lagi, yaitu agar lebih mudah ataupun karena memang masih tergabung dengan V02, berarti kita langsung membuat dengan nama V02A. Nah, isiannya adalah berbentuk string. Jadi format isiannya adalah garis bawah. Kita lanjut pada variabel selanjutnya, yaitu saya menghisap rata-rata dalam sehari. Saya menghisap rokok rata-rata dalam sehari. Di sini nama variabelnya adalah saya buatnya adalah V03 dan tanda pagarnya adalah 3 kali karena memang saya membatasi adalah sampai 3 digit angka yang bisa dimasukkan pada variabel V03. Kita lanjut pada variabel selanjutnya, yaitu V04. Itu usia saya pertama kali merokok dalam satuan tahun. Di sini saya membatasi dengan nama variabel V04 dan tanda pagarnya juga 3 digit. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir, yaitu V05. Di sini saya membatasi nama variabelnya adalah V05 dan isiannya adalah tanda pagar 1 kali. Kenapa? Karena memang datanya masih berbentuk isian numerik, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Oke, saya sudah menyelesaikan pembuatan template. Jadi memang sudah disesuaikan. Ada nama variabel dan ada isian. Ada nama variabel dan ada isian. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah nama variabel dan simbol isian itu harus dalam satu baris. Tidak boleh dalam baris yang berbeda. Di sini contohnya adalah nama, berarti harus isiannya adalah dalam baris yang sama. Oke, template data sudah selesai. Kita save. Untuk lanjut kepada proses yang kedua, yaitu make data file. Itu kita klik icon save. Di sini saya save-nya di download, terus create folder praktikum epidata. Oke, saya simpan di folder ini. Judulnya bisa diganti. Saya gantinya adalah praktik 1. Oke, di sini formatnya adalah KES. Klik save. Jadi di sini menandakan file kita sudah tersimpan adalah bisa dilihat di pojok kiri bawah, itu sudah tertuliskan praktik 1.KIS. KIS, bukan untitled lagi. Kita lanjut masuk kepada proses yang kedua, yaitu mengaktifkan template data. Kita klik make data file. Make data file. Di sini karena memang baru disimpan 1, ini langsung ya akan tertuju pada praktik 1. Karena memang sudah sesuai, saya langsung saja klik OK. Nah, di sini data file ini teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan keinginan. Saya menambahkan lagi praktik 1. Nah, format pada make data file ini adalah nanti
misalkan tadi untuk template formatnya adalah key es, sedangkan make data file adalah .rect. Nah, kita bisa lanjut masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu menu cek, yaitu kita buka terlebih dahulu data praktik 1 yang tadi, kita klik open. Nah, ini teman-teman, inilah bentuk dari isian dari template yang sudah kita buat. Jadi memang ini sangat meminimalisir kesalahan karena di sini kita bisa melihat pertanyaan atau dapat mengatur beberapa pengaturan untuk meminimalisir atau mendeteksi kesalahan. Oke, pada menu cek ini saya bisa mengatur ya teman-teman. Di sini ada jendela kecil yaitu praktik 1.chk karena memang sudah berbentuk cek. Di sini ada kolom untuk nama-nama variabel, yaitu di sini saya membatasi nama variabelnya adalah nama, jenis, tanggal, didik, V01, V02, V02A, dan V03. Oke, di kolom nama. Di sini ada menu rank. Di sini adalah batasan nilai yang boleh masuk. Nanti teman-teman boleh membatasi nilai atau angka yang masuk. Jam di sini bisa membatasi atau mengatur lompatan masing-masing variabel. Mas enter ini fungsinya adalah harus dijawab atau wajib dijawab. Jadi jika wajib dijawab variabel tersebut, berarti kita bisa aktifkan mas enter dengan pilihan yes. Untuk repeat di sini adalah untuk pengulangan. Jadi biasanya digunakan untuk tanggal ataupun kabupaten atau kota. Ini memang tidak diulang lagi pada proses entry berikutnya. Jadi memang sudah diulang pada entry yang pertama. Untuk entry yang kedua itu tidak akan melakukan entry manual lagi karena memang sudah diaktifkan repeatnya dengan pilihan yes. Untuk value label ini sama dengan value ya pada SPSS, tapi nanti kita akan praktekkan satu persatu. Oke, kita lihat satu persatu agar mendeteksi kesalahan. Yang pertama adalah untuk nama, kita tulis nama. Di sini legalnya saya tidak tuliskan karena berbentuk huruf. Jamnya sudah juga tidak saya tuliskan karena memang tidak perlu diatur untuk jam. Nah, untuk mas enter saya atur yes karena memang wajib diisi. Oke, setelah itu setelah semuanya kita aktifkan atau kita atur untuk satu variabel ini atau variabel nama ini, kita jangan lupa klik save karena memang harus diklik untuk menyimpan pengaturan yang telah kita buat. Oke, saya klik save. Untuk nama sudah selesai. Saya lanjut kepada variabel yang kedua yaitu jenis. Di sini saya batasi 1 sampai 2 karena memang berbentuk isian numerik, itu opsinya adalah 1 sampai 2. Jadi nanti jika pada entry data teman-teman melakukan isian angka 3, itu sistem secara otomatis akan mendeteksi kesalahan. Nah, jamnya tidak ada, mas enternya saya klik yes. Oke, save. Berikutnya adalah tanggal. Tanggal saya tidak atur range-nya, jamnya juga tidak, masnya yes, save. Berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan di sini bisa diatur range angka yang boleh masuk, yaitu 1 sampai 5 karena opsinya adalah tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan PT. Untuk mas enternya adalah saya pilih yes. Oke, kita save. Variabel berikutnya adalah V01. Nah, pada V01 ini ada pengaturan jam dan pengaturan selesai. Nah, rank yang bisa kita atur adalah 1 sampai 3 karena ada 3 opsi. Nah, untuk jam atau lompatan, di sini kita bisa melakukan lompatan, yaitu jika responden menjawab
1 yaitu dengan perokok itu bisa langsung menjawab pertanyaan 2, 6 sampai 6, dan jika menjawab mantan perokok itu selesai. Dan jika menjawab tidak pernah merokok itu juga selesai. Jadi lompatannya adalah seperti itu. Jadi teman-teman untuk perokok nanti bisa melanjutkan jawaban dengan F2 sampai F6, dan jika selesai yang jika responden menjawab nomor 2 atau nomor 3 itu dianggap selesai. Oke, untuk jamnya adalah, jadi untuk ini saya contohkan untuk lompatan. Jadi di sini saya contohkan untuk lompatan. Teman-teman perlu mengetahui simbol untuk lompatan. Itu misalnya di sini umpamanya atau ibaratnya adalah jika menjawab angka 1 pada V01 itu akan melompat ke V04, misalnya seperti itu. Jadi kita akan menuliskan adalah 1 terus tanda besar atau buka kurung, tutup kurung, itu kita langsung menyebutkan nama variabelnya yaitu V04. Jadi nanti secara otomatis akan lanjut kepada V04 atau melompat. Jadi nanti V02 dan V03-nya tidak perlu dijawab. Ini untuk simbol lompatan. Oke, namun pada kuesioner saya ini tidak perlu lompatan karena memang jika menjawab 1 langsung bisa lanjut ke pertanyaan yang V02, V03, V04 dan V05. Namun ada pengaturan untuk selesai di sini karena memang jika menjawab mantan perokok berarti dianggap selesai. Jadi tidak perlu menjawab V02, V03, V04, V05, dan tidak pernah merokok juga selesai, dan tidak perlu menjawab V02, V03, V05. Jadi kita perlu melakukan jam, yaitu dengan menuliskan simbol seperti ini. Jadi tulis angka 2, berarti jika menjawab 2, tanda buka kurung, terus tuliskan huruf right. Di sini berarti jika angka 2 dijawab berarti sudah selesai. Koma, jika angka 3 juga kita tuliskan simbol right. Jadi ini menandakan bahwa pilihan sudah selesai jika menjawab angka 2 dan angka 3. Tapi jika menjawab angka 1 itu akan lanjut ke pertanyaan V02, V03. Oke, ini untuk mas enternya saya pilih yes juga. Nanti disesuaikan dengan kuesioner teman-teman masing-masing. Oke, save. Kita lanjut kepada V02. Nah, di sini kita bisa melakukan lompatan. Karena memang jika menjawab 1 merokok setiap hari, kita tidak perlu melakukan isian V02A. Jika menjawab 2 juga tidak perlu melakukan isian V02A. Jika menjawab 3 tidak perlu melakukan isian V02A. Jadi yang perlu melakukan isian V02A adalah jika menjawab isian 4. Jadi kita bisa melakukan aturan yaitu 1, di sini opsinya adalah 1 sampai 4 jam. Jadi kita bisa melompat jika menjawab 2. Jika menjawab 2, tutup tanda besar, itu akan melompat ke V02. Nah, begitu juga dengan jika menjawab, jika menjawab 1 dulu ya. Itu akan melompat ke V02, jika menjawab 2 akan melompat ke V02 juga. Jika menjawab 3 juga akan melompat ke
untuk mass repeatnya juga saya pilih yes. Oke, kita save. Untuk V02A di sini pengaturannya tidak ada ya. Boleh juga Mas enter. Save. Untuk V03 di sini batasannya adalah memang sudah dibatasi yaitu 3 digit, jadi tidak perlu range lagi dan tidak perlu aturan lompat atau jam. Tapi di sini boleh Mas enternya kita aktifkan. Untuk V04 juga kita aktifkan. V04 juga kita aktifkan. Jadi nanti disesuaikan dengan kuesioner teman-teman masing-masing. V05 juga diaktifkan. Oke, saya sudah melakukan proses cek untuk semua variabel yang ada pada template ini. Jadi teman-teman, di sini saya sudah selesai. Kita bisa klik close form saja. Jadi nanti proses cek sudah selesai dilakukan. Itu kita close form dulu. Kita akan lanjut kepada proses yang berikutnya adalah enter data. Jadi nanti tadi kita sudah melakukan cek dan pengaturan entry data. Jadi kita bisa lanjut kepada tahap yang keempat yaitu enter data. Saya klik enter data, kita ambil praktik 1. Nah, ini kita sudah menuju template untuk entry data. Jadi sudah aktif ya, jadi saya bisa isikan. Saya cobakan untuk mengentry 2 responden. Contoh, namanya yang pertama adalah Andi, kelamin laki-laki, tanggal lahirnya adalah 12/02/2015. Oke, ini secara otomatis akan sesuai dengan format date yang kita atur. Pendidikan ibu saya pilih 4, status merokok saya pilih 1. Coba teman-teman lihat, jika saya pilih 1 itu akan lanjut ke tetapi jika saya tuliskan angka 2 itu di sini adalah selesai di save record to this. Kita jawab no. Jika kita menjawab angka 3 juga selesai karena memang pertanyaan V02 sampai V05 itu tidak berlaku pada yang tidak merokok dan mantan perokok. Jadi ini saya menjawab no. Jadi saya pilih yes dulu. Di sini yes, berarti V02-nya harus diisi. Itu saya isikan 1. Perhatikan jika saya isikan 1 karena kita sudah mengatur lompatannya langsung ke V03, tidak melompati V02, jadi memang secara otomatis sudah langsung ke V03. Jika saya pilih 2 juga seperti itu, karena memang kita sudah mengatur lompatan. Saya pilih 3 juga seperti itu. Tetapi jika pilihannya 4 adalah, berarti kita harus mengisi V02. Lainnya adalah setiap ingin. Oke, untuk batang di sini 3 batasannya adalah 3 digit. Berarti jika teman-teman menuliskan 10.000 itu tidak bisa. Jadi memang harus 3 digit. Ini saya isikan adalah hanya 12 saja. Dan format tahunnya juga 3 digit. Ini saya isikan 12 juga. Nah, alasannya di sini saya pilih adalah iseng 1. Nah, karena memang sudah selesai, jadi secara otomatis bisa di-save. Jadi tidak perlu pada opsi pilihan terakhir tidak perlu melakukan pengaturan selesai atau simbol selesai karena memang sudah otomatis selesai. Jadi kita pilih yes. Nah, di sini kita lihat data kita sudah ada new data 1. Oke, saya isikan lagi data yang kedua. Roni 1, tanggal lahirnya adalah 12/04/2011. Pendidikan ibunya adalah 5. Nah, ini dia mantan perokok. Berarti save-nya sudah aktif. Oke, saya simpan. Nah, di sini teman-teman lihat data kita yang sudah di entry adalah ada 2 responden. Jadi saya cukup saja untuk mengentry 2 responden. Kita sudah selesai proses entry data. Kita bisa close form-nya. Jadi nanti teman-teman kita bisa lanjut kepada tahapan yang berikutnya, yaitu
dokumen. Jadi ini adalah menu untuk review atau melihat hasil entrian. Jadi kita klik view data, ambil praktik 1, open. Nah, inilah view datanya. Jadi memang seperti data SPSS, yaitu untuk namanya memang sesuai dengan nama yang telah kita berikan. Itu ada nama, jenis, tanggal, didik, V01, V02, V02A. Oke, kita sudah selesai proses dokumen. Kita bisa lanjut kepada tahapan yang terakhir, yaitu ekspor data. Ini kita matikan dulu dengan mengklik tanda silang di sini. Nah, menu ekspor datanya sudah aktif. Nah, di sini saya akan melakukan ekspor data ke SPSS. Di SPSS, kita pilih SPSS dan praktik 1 tadi. Opennya di sini diabaikan saja. Jadi memang select filenya ini memang disesuaikan dengan nama variabel yang teman-teman pilih. Tetapi ini semuanya saya pilih langsung. Untuk penyimpanannya juga masih di praktik webit. Jadi saya langsung open saja. Oke, data saya sudah tersimpan dalam format SPSS, itu s.sps. Oke, jadi teman-teman, inilah tutorial dari tiga proses tahapan utama dalam Epidata, yaitu pembuatan template, yang kedua adalah entry data, yang ketiga adalah export data. Oke, tapi sebelum saya akhiri, jadi memang ada beberapa versi yang perlu diatur terlebih dahulu terkait nama variabel. Jadi sebelum teman-teman menjalankan aplikasi ini, saya sarankan untuk mengatur terkait aturan nama variabel. Kita klik menu file, option. Nah, di sini pilih create data file. Nah, di sini ada pengaturan terhadap nama variabel. Kenapa saya memberikan kurung kurawal? Karena memang aturannya adalah automatic file name. Jadi memang automatiknya ini disimbolkan dengan huruf atau simbol kurung kurawal. Tetapi jika tidak saya aktifkan, yaitu first word, berarti simbol kurung kurawal itu tidak diperlukan pada nama variabel. Jadi aplikasi secara otomatis akan mengambil 8 kata utama atau 8 kata pertama dari pertanyaan. Jadi sehingga teman-teman di sini perlu diperhatikan adalah sebelum melakukan proses pembuatan template, entry data ataupun export, ini harus diperhatikan bahwa kita harus mengklik automatic karena memang lebih nyaman ya, karena memang kita bisa melihat kurung kurawal. Oke, ini langsung diklik oke saja. Oke, inilah tutorial yang saya jelaskan. Untuk tugas mohon dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah saya jelaskan. Oke, kita close saja. Nah, untuk SPSS-nya nanti bisa dibuka data Epidata yang tadi dengan mengaktifkan terlebih dahulu menu SPSS. Oke, menu SPSS sudah aktif. Kita bisa melakukan open data dengan klik open dan kita cari ya tadi tempat penyimpanannya, data Epidata yang sudah kita ekspor. Nah, formatnya adalah oke, tadi saya lupa apakah memang melakukan save pada folder download. Tapi
di sini saya tidak menemukan. Jadi nanti teman-teman cara bukanya adalah seperti itu ya. Jadi open dari SPSS. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Jadi mohon dikerjakan tugas yang sudah saya berikan. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.